Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, kenalkan saya, nama Dr. Andes Selamat Haryono MPD, sebagai guru pengajar di Madrasah Alia Al-Ma'arif Singosari sudah 30 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan visi MA Al-Ma'arif. Visi Madrasah Alia Al-Ma'arif Singosari adalah menyelamatkan, mengembangkan, dan memberdayakan fitrah manusia. Hal ini diambil dari firman Allah dalam surat Maryam ayat 15 yang berbunyi, "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Selamat atasnya atas Nabi Yahya saat ia dilahirkan, saat ia dimatikan, dan saat ia dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang abadi, yaitu keselamatan untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat. Sehingga yang diambil adalah firman Allah terhadap Nabi Yahya yang dicontohkan oleh Allah dalam surat Maryam tersebut adalah yaitu selamat atas Nabi Yahya saat ia lahir, selamat atas Nabi Yahya saat ia mati, dan selamat atas Nabi Yahya saat hidup kembali lagi. Dari visi Madrasah Aliyah ini, sebelumnya Allah berfirman kepada Nabi Yahya, "Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Itu adalah firman Allah, lalu ditutup dengan "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Jadi konsep visi Madrasah Aliyah tersebut, kitabnya adalah pada Nabi Yahya. "Hei Yahya, ambillah kitab dengan kuat." Ini konsep yang pertama adalah bagaimana mengambil kitab atau memiliki ilmu yang ada dalam kitab itu dengan cara kuat. Dalam bentuk visi Madrasah Aliyah ini, bahwasanya bagaimana guru mengajar dengan kuat dan siswa mengajar dengan kuat, mempelajari apa saja yang ada dalam Al-Quran. Kalau buku kitab kita, kalau Nabi Yahya dia kitab Taurat, kita sebagai umat Islam yang memiliki kitab, hendaklah kita mempelajari ilmu yang ada dalam kitab itu, karena kitab Al-Quran itu adalah berbagai macam ilmu yang ada di dalamnya, itu tentunya harus kuat. Supaya anak-anak di dalam belajar di Madrasah Aliyah ini kuat, dan guru yang mengajar hendaklah kuat. Oleh karena itu, ini apabila bisa ditempuh di dalam pelaksanaan pembelajaran, maka konsep yang kedua adalah konsep hikmah. Wa atainal hukma sabiyya. Memang Nabi Yahya sejak bayi atau sejak kecil langsung diberi ilmu hikmah dari Allah. Bagi kita, karena kita ini bukan nabi, dalam manusia biasa, di dalam menjalankan visi Madrasah Aliyah ini, hendaklah kita ini kalau sudah belajar dengan kuat, mengajar dengan kuat, pembelajarannya adalah sesuai dengan guru masing-masing. Bagaimana Bapak Guru bisa mengajar yang bisa menyenangkan, yang diajar bisa senang, sehingga akhirnya menjadi kuatlah dua arah. Gurunya kuat mengajar dengan cara menyenangkan, belajar yang menyenangkan,
mengusahakan supaya belajar dengan belajar yang menyenangkan, sehingga atas dasar belajar yang kuat ini akhirnya oleh Allah diberi ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberi ilmu hikmah, maka ia berarti diberi kebaikan yang banyak sekali. Karena itu konsep hikmah ini adalah konsep apabila belajar dengan kuat, diberi ilmu hikmah oleh Allah. Ilmu hikmah itu secara gamblang disebutkan tadi, ya, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa ilmu yang bisa secara teori bisa didapat, kemudian secara praktek, secara aplikasi ilmu itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Sehingga konsep ilmu hikmah ini apabila diaplikasikan dalam pembelajaran, yaitu supaya anak-anak belajar dengan kuat, kalau sudah itu akan dikasih ilmu hikmah sama Allah. Itu adalah konsep yang kedua. Sedangkan konsep yang ketiga, wahanana min ladunna, konsep cinta kasih. Konsep cinta kasih ini kalau memang Nabi Yahya sejak kecil memang hanana min ladunna, ada dikasih secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih sayangi, sehingga orang yang dicintai oleh Allah ini akan diberikan segalanya. Termasuk di antaranya adalah kasih sayang itu diperoleh langsung dari Allah. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim yang berpegang pada Al-Quran, banyak Al-Quran yang memberikan supaya kita itu, contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat yang pertama kali turun itu juga ada unsur Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu, khalaqa, yang menciptakan. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan menyebut nama Tuhan, ya, menyebut nama Allah, yaitu dengan Asmaul Husna yang kita kenal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang inilah, atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim inilah harus kita baca. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang penting tidak dengan menyebut nama Bismillah, fahu akta. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan tanpa menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka ia terputus. Artinya terputus dari rahmat. Dari rahmat itu apa? Kasih sayang. Oleh karena itu bagi kita umat Islam yang beraktivitas apa saja diperintahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, harus menggunakan nama bersama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu cara memperoleh rahmat dari Allah yaitu mengerjakan surat yang pertama kali diturunkan, yaitu dengan menyebut nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena ini kalau sudah kita memiliki Bismillahirrahmanirrahim, sudah kita merasakan bersama Allah yang Maha Pengasih, maka ini dimulailah diri kita sayang pada semuanya yang kita hadapi. Itu adalah dasar utama untuk memperoleh segala-galanya, yaitu karena Allah menyayangi kita, kita bersama Allah dan Pengasih dan Penyayang. Maka apabila semuanya dasari kasih sayang, dan dari kasih sayang ini tidak diperoleh segala macam ilmu, pengetahuan dan segalanya.
Karena anak yang sayang, anak yang cinta pada gurunya, sayang pada ilmunya, sayang pada lingkungannya, semua karena ada kasih sayang timbul di dalam hati, maka itulah pertama awal daripada kesuksesan seseorang. Karena mencintai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, itulah dasar utama yang dimiliki bagi kami dari konsep hanana miladunna itu. Yang ketiga yaitu wazakah, konsep zakat. Konsep zakat itu artinya zakat itu an-nama fil khair, yaitu kebaikan yang semakin bertumbuh berkembang dengan zakat ini. Artinya zakat itu likulli syai'in zakatun, setiap sekali sesuatu itu adalah ada zakatnya. Wa zakatul ilmi at-ta'lim, dan zakatnya ilmu adalah diajarkan. Oleh karena itu di dalam visi konsep zakat ini adalah pembelajaran. Apabila Bapak Ibu guru sudah mengajar, ada salah satu siswa yang bisa menangkap dan menerima ilmu yang dari Bapak Ibu guru itu, maka ilmu ini harus diajarkan. Anak yang sudah memperoleh ilmu harus dizakati. Artinya tutorial sebaya bagi anak-anak itu lebih mudah menerimanya daripada kadang ada bapak guru yang ngajar, ada sungkannya mau bertanya dan lain sebagainya. Tapi ada teman-teman yang sebaya memberitahu atau bisa ngajar kepada teman-teman yang lain, itu akan lebih mudah diterima daripada gurunya. Oleh karena sistem zakat inilah sangat penting sekali dalam proses pembelajaran supaya anak-anak yang bisa itu semakin mantap ilmunya, semakin bertambah pengetahuannya, semakin memilikinya itu sangat mantap sekali sehingga bisa diajarkan pada orang lain. Itulah namanya konsep zakat itu seperti itu aplikasinya. Kemudian konsep yang keempat adalah wakana taqiyah. Dan Nabi Yahya itu termasuk di antara orang yang takwa. Dan kita pakai kitab Allah pada Nabi Yahya ini adalah sebagai dasar bagi kita seorang guru dan seorang murid yang di madrasah yang pakai visi takwa ini adalah supaya kita semuanya hanya karena Allah. Kita mengajar lillahi ta'ala, kita belajar sebagai murid juga lillahi ta'ala, sebagaimana kita ikrarkan dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidup dan matiku hanya karena Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala dan milik Allah Ta'ala. Itulah ayatnya. Di tahiyat juga diikrarkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala kehormatan, segala kerahmatan, segala kebahagiaan dan segala yang baik-baik itu lillah, kita ikrarkan nama Allah. Karena itu kita itu pakai konsep kita sholat ini adalah lillah. Semua yang baik-baik, ngajar yang terbaik, ngajar yang bagus dan yang baik itu lillah. Belajar yang baik, belajar yang bagus itu hanya untuk Allah. Kata kita ikrarkan lillah. Oleh karena itu konsep lillah, ya, konsep lillah ini adalah sangat penting sekali. Ini adalah keikhlasan kita belajar maupun keikhlasan kita mengajar. Itu adalah aplikasi konsep takwa, yaitu lillahi ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu guru yang mengajar, ya, harus konsep lillah inilah yang harus kita miliki. Juga siswa belajar yang bagus adalah karena Allah, bukan karena ujian. Tapi kebanyakan anak-anak belajarnya karena ujian. Ini terbalik, tidak sesuai dengan sholat kita. Kalau sholat kita thayyibatulillah, harus kita belajar yang baik itu karena Allah, bukan karena ujian. Karena kita keliru konsep dalam belajar karena ujian, bukan karena Allah. Belajar yang bagus bukan karena ujian, tapi karena
Allah Subhanahu wa taala. Inilah harus konsep yang takwa karena lillah ini harus kita aplikasikan dalam bentuk mengajar maupun belajar. Kemudian yang kelima yaitu wabarron biwalidai, yaitu orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Karena indikasi orang selamat dunia akhirat itu adalah orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tua. Sudah jelas, orang tua, hak-hak orang tua bagi anak dan kewajiban anak bagi orang tua itu adalah sudah jelas dalam Al-Quran. Disebutkan, wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang pertama adalah merunduk di hadapan orang tua. Yang kedua adalah mendoakan Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belas kasihanlah kedua orang tua kami sebagaimana pada kedua orang tua kami menyayangi aku pada masa kecil. Faqul lahuma qaulan karima, ucapan yang mulia terhadap anak terhadap guru atau anak terhadap orang tuanya. Karena guru sebagai pengganti orang tua di sekolah. Karena itu harus punya sopan santun dan ucapan yang mulia. Tidak boleh membentak atau menyakiti hati guru atau hati orang tua dengan cara membentak itu tadi. Wala taqul lahuma uff, jangan kau mengatakan kalau diperintah apa saja pada bapak ibu guru Anda harus melaksanakannya, karena itu hak orang tua yang perlu kita hormati dan perlu kita tidak menyakiti pada orang tua dengan ucapan yang mulia. Itu adalah hak-hak orang tua atau hak-hak guru terhadap siswanya. Kemudian berarti orang yang selamat dunia akhirat itu adalah orang yang mampu melaksanakan birrul walidain. Bagi orang yang tidak mampu, maka itu termasuk di antara adalah anak yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, tidak walam yakun jabbaron asiyah, tidak terjebak dalam kemaksiatan, baik secara kemaksiatan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Karena konsep takwa tadi itu mendasari bagi kita, karena Allah tadi mendasari kita agar berbuat kebaikan-kebaikan itu adalah lillahi ta'ala. Kemudian jangan sampai akhirnya di aplikasinya di dalam sekolah, yaitu disusunlah tata tertib siswa, tata tertib guru, dan tata tertib semua yang ada di kecimpung di madrasah aliyah ini. Ada semua tata aturannya tersendiri. Maka jangan sampai kita melanggar aturan telah kita sepakati bersama. Ya, karena itu konsep ini adalah supaya kita tidak ugal-ugalan di dalam kemaksiatan atau melanggar aturan-aturan normal yang kita pelajari itu adalah karena Allah. Itulah akhirnya ditutup dengan ayat selamatlah saat lahir, selamatlah saat dia mati, selamatlah saat dia hidup kembali dari kematian. Intinya adalah visi ini adalah visi menyelamatkan, mengembangkan, dan memberdayakan fitrah manusia. Sudah cukup itu tentang visi madrasah aliyah Al-Ma'arif Singasari. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.